Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan menutup babak pertama bulan Ramadan 10 sepertiga pertama di bulan Ramadan. Yang mana sepertiga pertama adalah Rahmah, yang di tengah-tengah adalah maghfirah, yang ketiga adalah itqun minan nar. yang pertama adalah rahmat, yang kedua adalah ampunan, dan minggu ketiga adalah pembebasan Dari api neraka, Masya Allah. Mari kita pejamkan mata bersama-sama. Kita introspeksi diri kita. Apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita sudah sadar? Apakah kita sudah bangun dari tidur panjang kita? Kita lihat kembali, apakah hari-hari ini hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesempatan untuk bernafas, untuk hidup, di mana orang-orang di sana tidak bisa untuk keluar karena wabah yang menimpa dunia saat ini. Apa yang kita lakukan untuk mensyukuri nikmat ini? Imam Ghazali berkata dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, beliau berkata, jangan kira orang yang kamu puasa itu hanya untuk meninggalkan makan dan minum dan kesenangan nafsumu saja. Karena Nabi SAW telah bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa tidak ada baginya bagian dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus dahaga. Dan Nabi SAW telah bersabda yang artinya sungguh jauh orang yang diberi kesempatan menyambut bulan Ramadan tapi dia tidak menyambutnya dengan baik. Marilah kita tobat dari sekarang, jangan menunda-nunda. Puasa bukan berarti puasa tidak makan, tidak minum. Bahkan mulut kita ikut puasa, mata ikut puasa, telinga ikut puasa, semua ikut puasa. Puasa maksudnya apa? Al-imsak 'anil ma'asi. Tidak melakukan maksiat. Mulut tidak berkata kotor, tidak menggunjing orang, tidak mencaci orang. Telinga tidak mendengar gosip dan lain sebagainya, tidak mendengar nyanyian dan lain sebagainya yang bisa membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ganti sementara ini HP boleh HP, tapi kita digunakan HP untuk baca Quran. Main boleh, tapi jangan digunakan 24 jam kita untuk bermain saja. Jadi kita ganti pendengaran kita dengan mendengarkan Al-Quran dan selawat-selawat. Melihat HP, kita lihat hal-hal yang tidak jelas di media sosial, kita ganti dengan tontonan-tontonan yang jelas. Kita ganti dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Karena di sana ada orang yang puasa tapi tidak dapat pahala puasa. Apa? Yaitu yang kayak gini, orang-orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal barang-barang yang kita pegang semua ini semua berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus malu. Sampai kapan? Sampai kapan kita begini? Apakah kita rela kita tidak mendapat rahmat? Habis ini ampunan kita gak dapat juga. Pembebasan dari api neraka kita gak dapat juga. Apakah kita malu? Terus kita akan melaksanakan hari kemenangan. Padahal kita gak menang. Kita masih dikalahkan oleh nafsu-nafsu. Hakikatnya tidak menang itu ya. Iya, kita masih dikalahkan dengan nafsu-nafsu kita. Jadi, tapi ada kalanya kita gak puasa, tapi kita dapat pahala puasa. Kapan? Yaitu ketika kita diomongi orang. Ketika kita diomongi orang, kita harus senang. Kita kasih hadiah dia, karena dia sudah menghadiahkan pahala-pahalanya buat kita. Jadi kita digunjing tapi kita malah memberi hadiah kepada orang yang menggunjing kita. Jangan marah. Oh, itu susah itu, Bang. Ya, ntar kita akan membahas kiat-kiat apa biar kita tidak marah. Bisa juga dengan apa? Biar kita dapat puasa double dengan memberi orang makan. Karena
Untuk berbuka ya. Iya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri." Kana lahu mithlu ajri. Bahwasanya orang yang memberi makan buka orang puasa, dia akan mendapatkan pahala orang yang puasa tersebut. Seperti orang yang puasa. Duh, saya kan orang nggak mampu, tidak perlu kita Memberi hadiah berupa harta ya. berupa yang lain. Tapi kita memberi makan siapa? Yang terdekat dulu. Orang tua kita beri makan, keluarga kita beri makan. Otomatis anak-anak kita yang kita beri makan, kita dapat pahalanya. Istri yang puasa ikut berbuka, kita dapat pahalanya. Orang tua yang, apalagi orang tua, itu pahalanya sungguh sangat tinggi. Makanya dari sekarang kita harus berpikir bagaimana 20 hari berikutnya, babak kedua dan babak injury time, itu kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, agar kita seperti yang dikatakan oleh Imam Ghazali, menjadi benar-benar orang muslim yang mendapat hidayah. Ingat, hidayah tidak akan datang dengan sendirinya, tapi hidayah akan datang dengan kita menjemputnya. Gimana kita menjemputnya? Dengan kita berzikir, ingat di setiap waktu, walaupun kita lagi bekerja, lagi apa, pegang tasbihnya. Pegang tasbihnya ini. Pegang tasbih, kita berzikir. Kita salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena pahala sunnah di bulan puasa ini itu lebih baik daripada selain itu di bulan setara dengan puasa, setara dengan pahala wajib. Dan pahala fardu itu setara dengan 70 dilipat gandakan 70 kali. Masya Allah. Itu saja, mungkin di kajian-kajian selanjutnya kita akan membahas cara-cara gimana biar kita tidak marah, tidak akan marah gimana. Kita biar sabar di kajian selanjutnya. Insya Allah kita akan bertobat, insya Allah janji. Insya Allah. Demikian, salam dakwah Ceng Jos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.